saja. Oke, saya mulai kegiatan pelatihan editing ini. Jadi saya nggak banyak banyak penyampaian. Saya berharap nanti kalian bisa mengikuti proses kegiatan ini dengan baik. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ya, kita akan isi diskusi ya. Nah, terkait dengan eh, apa namanya media maupun template-nya sudah saya sediakan pada folder di Drive ya, kalian bisa akses. Kalian gunakan email @undixa saja untuk akses itu gitu. Ya, jadi saya hanya khususkan untuk email @undixa ya. Kalau misalnya menggunakan email yang lain, konfirmasi ke saya untuk mengakses folder di Drive tersebut ya. Jadi terkait dengan template, kemudian software. Nah, softwarenya kita masih gunakan Filmora ya, plus dengan crack-nya. Jadi kalau saya aslinya memang tidak ada ya, kita sediakan yang crack. Karena yang digunakan sering di PTTK kebanyakan sih kadang-kadang menggunakan Adobe gitu. Ya, tetapi prosesnya agak cukup lama ketika proses rendering. Nah, itu dari saya. Nanti untuk selanjutnya silakan Pak Bayu bisa menyampaikan, atau mungkin dari Pak Komariasi ada yang mau disampaikan dulu Pak Komariasi. Terus sambil jalan saja Pak Komariasi ya, dan Pak Agus ya. Nah, saya nggak tahu ini ada kendala koneksi kayaknya. Ya, selamat sore Bapak. Iya. Sambil jalan saja ya. Ya Pak, sambil jalan Pak ya. Iya. Nanti bisa saya tambah. Iya. Ya, silakan ya, bisa disimak nanti. Silakan Pak Bayu untuk menyampaikan terkait proses editing template-nya. Mungkin dari proses awalnya saja dulu Pak Bayu ya. Silakan bisa di share screen deh. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan mungkin untuk screen saya? Sudah. Sudah ya. Untuk yang lainnya sudah ya? Sudah Bapak. Ya sedikit aja ya. Jadi sekedar pengenalan, inilah aplikasi tampilan aplikasi dari Wondershare Filmora. Filmora versi 10 ya. Jadi ini saya download dari internet ya, secara gratis tentunya ya. Ya lumayan lah. Oke, dan ini saya sudah aktifkan ya dengan crack-nya itu. Tapi jika kalian ingin menginstal aplikasi ini, bagi yang punya laptop ya, bukan ini aplikasi di handphone ya. Tapi ini aplikasi khusus di di laptop ya. Ya. Terus nanti kalau kalian install aplikasi Wondershare Filmora ini, nanti install crack-nya itu jangan terkoneksi ke internet ya. Misalkan jangan terkoneksi internet, karena itu bisa jadi ya, kalau kita di cyber tuh nyebutnya umpan pancing ya, umpan pancing untuk para penjebol itu ya, jebol keamanan ya, itu ya, ciri-cirinya itu. Oke, di sini kita trainingnya itu simple saja seperti kata Pak Parti tadi ya. Di sini ada tampilan Wondershare Filmora versi 10 ya, sudah full version. Jadi kalau kita akses full versinya itu, kita dapat fitur-fitur tambahan ya, seperti transisi ya. Ini transisi bukan sekedar transisi yang ini aja, tapi ya, kita dapat yang 3D gitu ya, 3D-nya. Kalau di free-nya itu nggak dapat kayak gini. Dapat sih, kalau kita ngeditnya itu ya, editnya sih ada. Kalau rendernya itu, kalau kita ekspor ke video, langsung jadi video itu nggak ada. Ya, jadi dia menyediain versi free-nya untuk fitur-fitur tambahnya itu. Saya kurang tahu ya fitur tambahnya itu ya. Nah, aplikasi ini itu jalan ya, yang saya baca tadi itu sistem requirement-nya ya, ada kebutuhan sistemnya itu diperlukan, yaitu adalah sebentar ya. Untuk sistemnya itu, jika kalian punya komputer atau PC ya, terus ada laptop juga yang kalian miliki gitu ya. Jadi yang dibutuhkan itu minimal adalah memiliki RAM 4 GB minimum itu ya, minimum. Kalau maksimalnya itu ya boleh saja berapa ya, tapi minimalnya itu adalah 4 GB. Jadi kalau misalnya laptop kalian itu 4 GB, ini masih bisa jalan. Kalau 2 GB agak nge-lag di sini ya. Saya pernah coba di sini. Ya. Jadi itu sekedar pengenalan singkat untuk Wondershare Filmora ini ya. Jadi kalian bisa
bukan hanya edit video-video yang sifatnya formal ya, tapi bisa video yang kalian kreasikan sendiri. Oke, sekedar pengenalan aja. Di sini saya nampilkan aplikasi Filmora, kemudian di sini ada tulisan yaitu drop your video clips, image or audio. Jadi di sini kita tugasnya adalah mengimport media ya. Mohon maaf, mungkin jelas kedengaran suara saya ya. Oh, jelas Kakak. Jelas ya. Oke. Pada ini ya, yang pertama kita lakukan adalah kita dulu ya, dari editing video itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah opening, kemudian editing middle ya, middle editing, itu bagian prosesnya saja, kemudian ending ya. Seperti kalian ketahui ya, kayak di film-film gitu ya. Ada opening, ada middle editing, kemudian ada ending ya, yang setahu saya ya, walaupun saya hanya tahu beberapa di sini dalam divisi multimedia ini. Nah, ini ya video-video yang contohnya kayak gini ya, video-video yang kemarin kalian kirimin ya, yang kirim ke WA ya. Nah, saya ambil contoh ya, misalnya ya, mungkin ini deh, yang PGSD. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengimport mengimport video dulu ya. Mungkin ada pengalaman dari kalian yang yang pakai aplikasi editor kayak gini. Saya tanya dulu. Ada pengalaman singkat? Ada Kak, tapi di HP. Kalau di laptopnya belum pernah. Oh, di HP pakai aplikasi apa? KineMaster. Oh, Kadang juga InShot. Oh, yang lainnya ada mungkin? Mungkin ya mungkin ada ya, kayak ya contohnya yang sekarang ngetren tuh ya TikTok gitu ya, mungkin bisa sebagai misalnya Kak. Oh, CapCut ya betul Yeah. CapCut ya, CapCut hampir sama CapCut sama ini ya, hampir sama itu sebenarnya ya, ini cuma versi versi di PC saja. Kalau di CapCut itu versi di mobile ya, mobile. Tapi kalau versinya mungkin saya nggak pernah coba, mungkin ada mungkin ya. Nah, ini yang video pertama ya. Oke, kita berhasil import ke sini. Kemudian saya ambil lagi media yang tadi ya, yang tadi dibilang sama Pak Parte. Nah, ini contoh dari openingnya ya. Jadi PGSD ya, mungkin ya. Ini mungkin. Nah, ini yang template yang saya buat ya. Maklum saya orang yang nggak kreatif ya, tapi masih bisa editing ya di sini ya. Ya sekedarnya aja lah. Mungkin kalian punya kreasi sendiri ya, bisa nanti desain untuk openingnya ini ya. Terserah kalian. Mungkin yang ya sekedarnya yang mungkin yang formal gitu ya, tapi simple gitu, yang mudah dipahami gitu lah intinya. Ya. Oh, mungkin. Nah, kelihatan ya. Oke. Nah, caranya kita mulai editing adalah kita geser saja ini ya. Klik tahan ya, klik kiri tahan, kemudian geser ke bagian space editing ya. Nah, ini yang pertama ya, Kemudian yang kedua, kita buat skinnya yang kedua ya. Kemudian kita import yang videonya ini. Sama ya, seperti yang pertama, kita import. Nah, di sini ada keterangan bahwa resolusi yang digunakan adalah tidak sama dengan video yang video yang diimport. Itu video yang diimport adalah beresolusi 1280 kali 720. Nah, sedangkan kita saya men-set di project saya ini adalah 1920 kali 1080. Itu dengan frame rate frame per second ya, FPS ya 25. Jadi untuk FPS-nya sih sama ya, tapi yang berbeda adalah resolusinya. Jadi kalian bisa pilih
1280 atau 920 itu tergantung kalian. Kalau kalian misalnya pengen kualitasnya yang lebih bagus atau lebih resolusinya lebih tinggi, kalian pilih saja ini. Ya. Nanti kalau misalnya videonya kekecilan, kita bisa edit nanti sebentar. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, oke, saya pilih aja ya 1980. Nah, di sini ya videonya sudah terimport. Kemudian kreasi yang kita pertama apa? Kita membuat opening dulu ya. Kita membuat opening dulu di sini ya, di pertama ini. Caranya adalah ini kan terlalu gini ya, terlalu kecil loh ya. Untuk editing yang sedetail mungkin ya. Ini kan terlalu kecil gitu. Jadi cara membesarkannya adalah yang klik yang di bagian sini ya. Lihat bagian di sini. Kemudian besarkan ya. Besarkan ukurannya. Nanti bagian yang paling gini tuh agak merenggang gitu. Apa ya sebutannya? Jadi waktunya itu agak merenggang gitu ya. Bisa setelah lagi 2 detik gitu ya. Dari 6 ke 8 ke 10 gitu ya. Ya, berikan space-nya Ayu. Hah? Space. Apa, Pak? Space waktu gitu ya. Ya, space waktu. Iya, benar. Agak gini. Space waktu ya. Ini ya, space waktu sekian detik lah. Minimal ya, gitu. 5-10 detik itu udah cukup. Iya. Ya, benar ya. Silakan. Ya, seperti itulah. Oke. Terima kasih Pak Parte. Ya, saya lanjutkan ya. Ini untuk kayak membedakan space waktu itu ya. Benar. Iya. Jadi kalau kalian misalnya mengedit secara detail, ini bisa saja kalian gunakan untuk memilih skin mana yang kalian edit ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sini saya mau membuat gini dulu. Ini editingnya simpel aja ya. Ini saya membuat transisi dulu ya untuk openingnya gitu. Nah, saya pilih transisi ya. Di sini ada banyak transisi ya. Semua di-include dalam satu aplikasi ini. Itu dapat sih dari dari Crack-nya itu sih sebenarnya. Itu dibuka aja ya. Jadi kita dapat dari 3D transisi, kemudian ripple dissolve ya, banyak ya, ada banyak di sini. Oke. Contohnya aja saya pilih yang kemarin saya edit ya. Saya pakai yang ini. Nah, caranya makainya adalah klik bagian sini ya. Klik dulu, kemudian klik nah, kalau kalian misalnya pengen tahu ini transisinya gimana sih play-nya gitu ya. Gimana sih play-nya gitu? Kalian bisa lihat dulu bagaimana dia. Ya, klik aja 2 kali. Kemudian dia akan nampilin sebuah contoh ya, sebuah video contoh untuk melakukan transisi. Ini. Nah, itu dia. Ya. Jadi terserah kalian misalnya mau transisi kayak bagaimana, itu kreasi kalian sendiri ya. Tapi saya pakai ini dulu. Biar simpel aja ya. Nah, caranya itu adalah klik ini ya, klik kiri, kemudian tahan dia ya. Kliknya sekali aja, klik kiri, tahan, geser ke pertama ya. Dari skin pertama ya, 0000, detik yang ke 0 dulu. Nah, yang 00 ini kan hitam jadinya. Karena dia sudah masuk masuk transisi di sini ya. Jadi sudah sudah terinclude ya. Jadi dalam satu video ini, kemudian kalian play. Apakah mau dia? Mau ya? Pasti mau lah. Nah, itu dia. Oke, untuk ini hanya bagian transisi ya. Misalnya kalau kalian isi transisi yang lain ya sesuai dengan kalian sendiri ya. Boleh-boleh saja ini. Apa aja boleh dipakai ya. Intinya masuk akal ya, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Rancang di Pro. Nah, itu ya. Rancang di Pro. Tapi hasilnya itu ya lebih bagus ya gitu ya dia. Ini untuk transisi ya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi audio ya. Audio kalian bisa tingkatkan di sini. Nah, mana itu ya? Oke. Saya besarkan dulu ya, cara besarkan space-nya ini ya. Cara besarkannya adalah klik kanan di bagian sini ya, klik kanan, kemudian adjust drag height ya, pilih yang big agar kalian mudah untuk mengedit videonya ya, bisa kelihatan jelas di sini ya.
Oke. Nah, di sini ada beberapa audio ya yang bisa kalian lihat. Saya grab gitu ya, grab audio. Nah, ini udah ketahuan sih suaranya besar atau kecilnya udah ketahuan semua. Coba kalian play. Ya. Terkait dengan Oke, aku stop dulu ya. Terus aja. Stop dulu. Saya lihat audionya sini ya. Nanti pada bagian sini itu middle editingnya ada, ya middle editing sini. Nanti kalau misalnya ada skin yang seperti diam atau nggak ada aktivitas apapun ya, itu kalian bisa kalau kita ya ngedit video kuliah hikinya ini kita ngeditnya begitu ya, nggak ada aktivitas, kalau diam aja kita cut. Nah ini pada bagian middle editingnya ini ya kita cut dulu ya, misalnya ya ini kan nggak ada suara, ini pasti diam di sini kan lah. Nah, misalnya itu, ya walaupun singkat ya. Jadi kita pilih dulu skinnya. Dari mana kita mulai? Dari sini misalnya ya. Cara cutnya itu gampang sekali ya. Ini aja ya. Kalau guntingnya ini ya, gunting buat motong cabenya ini. Nah, klik aja di sini. Dia udah terpotong. Ya, dia udah terpotong. Mau motongnya sampai mana gitu. Nah, tinggal pilih kali ya. Sampai akhirnya kan di sini. Ini kan cuma bagian yang diam aja ya, itu bisa kalian cut di sini langsung, cut. Nah, udah. Jadi kalian bisa delete atau pindahin ke workspace yang lain gitu ya. Boleh-boleh saja sih. Nah, ini kalau kita di sini kita cut aja dulu ya. Klik kanan, kemudian delete atau langsung tekan tombol delete yang di keyboard ya. Boleh saja. Nah, ini yang kita lakukan selama proses editing video kuliah kalian ya. Video kuliah kalian di IKI gitu ya. Jadi kita menganalisa audionya, kalau ada yang diam kita analisa dulu. Mungkin di sana ada sebuah aktivitas ya, misalnya seperti quiz ya, diberi waktu 5 menit gitu misalnya, 5 menit untuk baca modul ya, ada videonya itu. Yang tidak salah itu di ilmu hukum kayaknya itu. Ya. Itu saya kasih jeda 5 menit aja gitu. Walaupun dikasih waktunya 15 menit gitu ya. Nah, itu yang kita kerjakan ya. Proses editingnya itu di middle editing ya. Nah, untuk endingnya ya simple aja sih ya. Saya nggak terlalu kreatif orangnya, jadi saya tambahin transisi aja untuk menutup ini ya. Misalnya ini ya, endingnya ya. Saya geser aja. Nah, dari sini endingnya. Mungkin saya sudah melakukan cutting ya, cutting semua, ada yang diam gitu ya. Nggak ada aktivitas, semua saya cut seperti langkah yang tadi ya. Kemudian saya sudah mencapai akhir video, mau ending gitu ya, mau ditutup gitu videonya, biar kelihatan ciamik gitu ya, biar kelihatan keren. Oke, selamat. Nah, itu ya. Jadi volumenya saya kecil dulu karena bising ya. Oke. Ini cara membesarkan volume atau mengecilkan volume. Jadi kalau misalnya kalian itu sudah cut videonya, tapi mau membesarkan volume di seluruh video itu bisa juga, ya. Tapi kalau misalnya kalian klik satu aja itu, tapi udah bagian video yang lain itu kalian udah terpotong gitu. Kalau misalnya kalian satu aja besarin volumenya ini, yang lain nggak ikut, ya. Jadi kalian harus select dulu pilih-pilih dulu video mau dibesarin volumenya gitu ya. Nah, jadi saya ngomongin endingnya dulu ya. Nah, saya isi transisi aja. Seperti itu. Ya. Oke. Ini sudah gitu. Jadi videonya udah clear ya, udah tutup gitu. Mungkin kalian mau kalian pada proses editing itu mungkin mau nambahin video yang video ending yang bagus gitu ya. Boleh saja di sini aja kasih transisi, mungkin kasih profile siswa ya. Mungkin ya. Mau ke kreasi kalian itu ya. Itu istilahnya. Oke. Untuk opening, middle editing sama ending itu saja sih ya. Itu saja, itu simpelnya. Kemudian yang saya bicarakan tadi adalah video-video yang sudah di-cut misalnya. Nah, di sini kan ada nih. Saya contohkan lagi sekali ya. Di sini ada Nah, ya contohnya ini aja ya. Di sini ada video yang mungkin nggak bicara ya. Ya diam aja, mungkin ada kuis atau gimana. Tapi kalau ada kuis ya potong waktunya sedikit aja ya, agak simbolis aja gitu istilahnya.
Oke, saya cut di sini ya. Klik untuk awalnya, kemudian akhirnya di sini ya. Akhirnya di sini. Ini saya delete. Untuk volumenya kan beda ini. Nah, untuk video yang sebelahnya ini itu nggak ikut ya. Ya masih sama aja, masih ya diam aja gitu dia. Nah, untuk caranya itulah dengan pilih mungkin ya. Saya nggak pernah coba sih. Coba aja dulu ya. Oke, klik klik video pertamanya dulu ya. Kemudian klik yang kedua. Caranya adalah tahan dulu tombol kontrolnya dia, ya, tombol kontrol di keyboard ya. Tahan dulu, kita klik video pertama, kemudian klik video kedua. Nah, semua terselect, kemudian geser ini. Mau nggak? Oh, ternyata nggak mau ya. Berarti teori saya salah. Ya nggak mau ya. Artinya kalian sebelum ngedit dulu ya. Misalnya kalian diberi tugas untuk ngediting, kalian sebelum ngedit sesuaikan dulu audionya ya. Jadi mau besar atau kecilnya itu biar jelas kedengaran. Mungkin saya sarankan untuk memperbesar aja ya videonya ya. Jika kalian melakukan editing itu biar jelas suara vokalnya gitu ya. Ya. Oke. Apalagi ya. Untuk opening, middle editing dan ending sudah. Nah, saya kasih tips lagi biar biar audio videonya ini menarik ya. Saya kasih audio gitu ya. Nah, di sini ada banyak audio sih. Sama seperti TikTok gitu ya. TikTok, CapCut itu punya audio sendiri dia. Nah, Filmora pun juga punya, tapi bisa diakses dengan versi Pro. Jadi saya sudah share aplikasinya ya, juga sekalian juga sama Crack-nya itu. Nah, itu bisa dipakai sih. Itu bisa dipakai. Nanti dapatnya adalah versi Pro-nya. Jadi kalian nggak perlu privasi gitu ya, bayar lisensi gitu. Lumayan ya, ngabisin duit ya untuk hal yang seperti ini gitu. Kalau orangnya editor sih nggak apa-apa. Kalau kita cuman pakai ya seadanya aja gitu. Kalau misalnya mau dipakai ya pakai gitu aja. Boleh-boleh aja. Nah, ya. Oke, untuk audionya misalnya saya pilih ini ya. Drift. Oke. Audionya bagus ya. Nah, misalnya ini ya, saya pilih untuk dari openingnya ini. Pertama, jika kalian mendrag langsung ya, sama seperti media-media sebelumnya itu tinggal drag and drop aja ya, klik kiri, kemudian drop sini ya. Ini bagian audio ya. Di sini sudah kelihatan ya. Icon ya, icon untuk workspace-nya. Ini bagian video, ini bagian audio ya. Seperti itu ya. Jadi posisinya itu udah ditentuin sama work ini. Ini bagian audionya, ini bagian video. Videonya udah langsung audionya ya. Tapi audio dari video itu sendiri. Kalian bisa cut audionya atau gimana, boleh saja ya. Jadi tergantung kreasi kalian sendiri. Nah, di sini saya sudah include musik drift-nya ini ya. Drift, Tokyo Drift gitu mungkin ya. Nah, oke. Ini saya udah udah include. Kemudian untuk kreasi dari openingnya ini kan agak gimana gitu ya kalau misalnya mulai dari keras ya, volume keras gitu ya. Oke. Ini mulainya dari volume yang keras. Gimana kalau misalnya kayak ada transisinya gitu? Kita klik aja bagian ini ya. Ini pojok yang paling pojok ini. Nah, agar kursor mouse kalian ya berbentuk seperti segitiga ke kiri dan ke kanan. Oke. Kemudian klik kiri tahan, kemudian geser. Nah, ini akan untuk transisi audionya. Ya, mau sampai di mana itu terserah. Ya terserah kalian mungkin. Nah, ini geser dulu ya, biar agak panjangan dikit. Nah. Oke. Ini untuk 10 detik. 10 detik. Terlalu panjang ya. Oke, nah ini ya. Saya geser ke bagian 3 detik aja. Coba kita lihat. Coba kita gini ya. Dengar ya. Oke, audionya itu perlahan ya. Perlahan dia dari bawah ya. Dari mengecil kemudian ke meninggi ya. Audionya meninggi dari ini ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Untuk grafiknya ini. Nggak? Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Iya, jelas kelihatannya. Nah, ini grafiknya udah kelihatan ya dari dari rendah ya. Di sini
yang space-nya hitam ini adalah space yang tidak bersuara. Oke. Nah, yang hitam itulah tidak bersuara ya. Jadi di scene transisi agar lebih keren ya videonya. Jadi bisa kalian geser-geser ini, mau sampai mana transisinya ya. Saya coba set 5 detik. Oke. Di awal itu dia mengecil, kemudian ke sini dia meninggi suaranya. Kalian lagi set di sini, kita cut aja dulu. Ini audionya di sini saya cut, ini saya delete ya. Nah, untuk transisinya seperti ini ya. Transisi ini juga sama ya, kayak sama yang di depan, yang di belakang juga digeser. Klik kiri, tahan, geser ke kiri. Untuk memulai transisi dari membesar ke mengecil. Volumenya maksudnya ya. Oke, coba kita play ya. Saya geser lagi untuk agar lebih bagus ya. Agar di videonya itu ada musiknya gitu. Oke. Ini hanya editing sementara ya, editing yang sederhana ya, agar ini cuma dasar aja sih, agar kalian paham gitu ya. Ini. Di Prodi. Oke. Nah, jadi transisinya di sini otomatis musiknya itu akan mengecil dengan sendirinya ya. Jadi pas di videonya itu musiknya mengecil, jadi nggak mengganggu audio vokal dari videonya ini. Seperti itu ya. Mungkin itu saja sih untuk gininya. Yang menu-menu yang lain ini ya nggak dibutuhkan misalnya di sini saya ngedit video yang sifatnya formal gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mengedit video kalian sendiri, itu kalian bisa fitur-fitur ini, transisi, efek ya, efeknya ada banyak sini ya. Oke, ini bagus sekali nih, kayak glitch hacker gitu ya. Nah di sini ada efeknya, banyak efeknya sini ya. Kalian bisa pilih aja sini. Kalau misalnya udah dapat versi Pro-nya, kalian install ini ya. Nah, sekedar tips ya, saya pernah coba install aplikasi ini pakai Crack-nya tadi ya, tapi ini sih sudah saya install ya pakai Crack ya. Maksudnya adalah ada sebuah yang diinformasikan oleh penyedia aplikasi ini adalah jika kalian, karena ini aplikasinya sifatnya online sebenarnya ya, online itu, tapi kita makainya secara Crack gitu ya, secara bajakan gitu ya, agar dapat fitur-fitur Pro-nya ini. Nah, kalau kalian misalnya menginstal aplikasi ini gitu ya. Jadi yang diperhatikan adalah ada file yang namanya itu adalah blocking ya. Sebentar saya tunjukkan ya. Blocking konten ya, sebuah konten agar tidak menjadi acuan untuk diblokir aplikasi Anda. Seperti itu. Bentar. Saya contohkan namanya apa ya, lupa saya. Ini agar gini sih, agar aman-aman aja gitu ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi kayak gimana gitu ya, nggak. Oke, password Yasir ya. Penyedia aplikasi bajakan semua ya, wajar ya. Saya cuma makainya. Nah, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Tulisannya? Kelihatan nggak? Oke. Terima kasih ya. Nah, ini ada yang namanya host patcher ini ya, host patcher ini. Nah, jadi kalau kalian misalnya yang menginstal aplikasi Filmora ini, itu kalian matikan dulu koneksi internet, kemudian Oke, nah ini. Lalu format. Oke. Nah, itu kalian install aplikasinya ini dulu ya, baru kalian matikan antivirusnya, matikan koneksi internetnya agar tidak terpancing oleh aplikasi ini, karena ini adalah virus. Iya, benar. Ini adalah virus. Jadi ini yang saya sebutkan, ini sebuah pancingan ya, pancingan untuk para penjebol itu ya, para hacker itu ya di dunia cyber. Jadi ini tugasnya adalah memblokir ya software access to internet
Ya, jadi ada beberapa komponen yang terkoneksi internet seperti ini ya, download ini ya. Jadi ada sesuatu yang disisipkan oleh patcher tersebut untuk memblokir identitas kalian di jaringan luas ya, seperti itu jadinya. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Oke, waktu saya persilakan untuk Pak Partil. Ya, terima kasih Bayu. Rasanya jelas ya Bayu ya. Jelas. Mungkin sudah jelas ya, karena ini editingnya simpel sekali Pak ya. Saya buka agak gini sih. Ya, jadi mudah-mudahan suara saya sudah jelas ya didengar ya. Nah, tambahan saya terkait dengan editing video ini, memang secara teknis sudah disampaikan oleh Pak Bayu tadi ya, untuk proses editing. Nah, aplikasi sebenarnya begini, untuk Kopi kemarin kan beberapa sudah disampaikan oleh Pak WR1 bahwa jika bisa melakukan proses editing video, silakan menggunakan beberapa software yang kalian bisa gunakan itu. Entah itu menggunakan KineMaster atau Filmora atau Adobe misalnya. Nah, tetapi poin dalam editing ini, mungkin ada yang bertanya, apakah misalnya ketika dosen melakukan absensi, saya perlu tampilkan hal itu, Pak? Nah, ini sebenarnya kalian bisa cut sebenarnya bagian itu, biar tidak terlalu panjang video tersebut. Pada intinya, yang paling terpenting adalah bagaimana saat dosen itu menyampaikan persepsi yang namanya ya, di awal atau membuka pembelajaran, entah itu dia menyampaikan pertanyaan sebagai introduction ya terkait dengan awal pembelajaran tersebut, kemudian tahapan middle-nya ya di pertengahan proses pembelajaran ya, entah itu ada quiz, nah, itu bagian yang paling penting, termasuk juga nanti di bagian conclusion-nya ya atau evaluasinya ya. Entah itu diajak kalian menyimpulkan pembelajaran. Nah, itu saja sebenarnya poin yang harus ada pada video ini. Nah, sehingga kalian bisa mengetahui seberapa panjang ya. Umumnya sih sebenarnya kalau dalam video pembelajaran, kalau lebih dari sebenarnya 1 jam itu membosankan sekali gitu. Jadi tidak bagus. Iya. Terlalu panjang itu menikmatinya. Kalau ini berapa menit Bayu ya? Hampir 1 jam ya Bayu ya? Lebih ya Bayu? 1 jam lebih Pak ya. Okay. 1 jam, 2 jam itu kemarin ada yang saya edit tuh 2 jaman. Rendernya juga lama. Ya. Itu memang butuh waktu. Nah, nanti mungkin kita akan efisienkan ya. Jadi poin-poin yang mana saja yang penting ya, terutama dari sisi konten materi pembelajaran tersebut yang kita sampaikan. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan dulu terkait dengan teknis, terkait dengan aplikasi ataupun yang lainnya. Dan mungkin nanti di akhir saya akan nanya kepada kalian apakah kesiapan kalian untuk melakukan proses editing ini. Ya, silakan. Mungkin dari Minto Jati, Mahedi, siapa lagi yang hadir ya? Ade Agung. Yang kuliah ini mahasiswa semester berapa ya Pak ya? Beragam ini kayaknya. Silakan sebentar. Minto Jati, silakan Minto. Oh ya. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Ya, jelas. Ya, untuk aplikasi ini berarti karena bajakan apakah bisa mendownload seperti efek atau transisi begitu? Saya masih agak tidak paham dengan yang yang itu ya. Ya, internet. Yang efeknya itu yang saya download tadi ya. Itu maksudnya ya. Oke. Terima kasih untuk siapa yang saya manggil ya? Sinatri Agung ya? Sinatri Agung. Sena bisa. Oke. Nah, sini yang ditanyakan sama Sinatri Agung ya. Jadi untuk download efek-efek seperti ini ya, efek-efek seperti ini itu perlu adanya akses internet. Otomatis dia aplikasi ini mengakses namanya saya komponennya ini tidak tahu ya apa yang diakses sama Filmora ini ya, tapi di sana yang tadi saya tunjukkan tersebut. Bentar ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, yang saya tadi tunjukkan ini tugasnya adalah memblokir semacam
semacam akses gitu ya. Jadi kalau misalnya Filmora ini menurut efek-efek di sini, jadi kan dia servernya ada di luar gitu ya. Jadi melewati sebuah internet itu namanya. Jadi dia mendownload suatu, dia lewat internet. Kalau nggak ada internet, dia nggak bisa di-download gitu ya. Nggak bisa ini tugasnya adalah memblokir sesuatu yang tidak diperlukan dalam mendownload ini. Itu. Gimana ya jelasnya? Paham nggak untuk gininya? Paham nggak? Karena crack ini ya, Jati, ini jadi, karena softwarenya bajakan gitu ya. Karena software bajakan, jadi kita kayak mengambil kayak gimana ya? Melanggar hukum lah gitu, melanggar hukum dari gininya. Gitu. Tapi kita nggak ngajarin kalian untuk melanggar hukum, ya maksudnya. Enggak, itulah maksudnya. Jadi gini, sebenarnya beberapa software yang kita gunakan ada yang memang asli itu. Nah, cuma kalau asli saya berikan ke kalian semacam Adobe misalnya, itu ya harus ada satu user satu software. Dan tentunya prosesnya juga kalau saya lihat kemampuan dari masing-masing hardware, entah laptop ataupun PC itu membutuhkan spesifikasi yang cukup baik juga ya, jadi cukup tinggi. Nah, saya ingin yang lebih simpel ya, mungkin pakai beberapa aplikasi, entah itu menggunakan handphone ataupun seperti Filmora ini yang juga ada pada Play Store ya, yang di Android. Nah, itu silakan bisa kalian akses. Nah, itu. Jadi kalau yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu tadi ya, jadi memang fitur ini karena crack ya tentunya ada batasan dia, entah itu sumber daya ya, seperti misalnya efek ya, elemen atau transition atau teks ya, itu tentu ada batasan-batasan. Berbagai macam media di sini ya yang disediakan oleh Filmoranya ini. Itu kita download dari internet kan. Kemudian yang saya ini adalah saya tidak tahu komponen apa saja yang ada dalam Filmora ini untuk mengakses mengakses elemennya ini, karena saya belum melihatnya di sana ya. Tapi yang jelas ini adalah memblokir software ya, memblokir software akses to internet. Jadi artinya itu Filmoranya ini ada akses ke pusat, mungkin dia mengakses ke pusat karena kita menggunakan software bajakan gitu. Jadi kita nggak mau ya ada masalah untuk perundang-undangan dari Filmora tersebut di Wondershare gitu ya. Itu sih tujuan dari crack-nya itu. Iya, tapi kalian tidak usah tidak usah terlalu fokus ke sini gitu. Ini sebenarnya hanya tambahan pemanis saja dalam editing video. Sedangkan yang dalam crack-nya ya standar saja gunakan ya. Kami tidak menuntut harus ya videonya sehebat ya film-film yang ada gitu, nggak harus ya. Jadi cukup ada efek transaksi udah selesai. Kemudian ada efek yang lainnya, mungkin teks misalnya, kalau kalian ingin tambah silakan. Nah, sebenarnya dasar dari video dari proses pembelajaran ini ada kejelasan konten pembelajarannya, itu saja pada intinya. Karena kan perekaman itu terkadang ya ada kendala jaringan dan lain sebagainya, pasti ada. Jadi harapan saya ke depan bagian-bagian ini ya bisa diminimalisir untuk tampil gitu. Jadi fokus kepada konten yang diberikan oleh dosen, proses pembelajarannya, sampai evaluasinya, itu aja udah cukup. Itu kira-kira Minto Jati dan yang lainnya. Siapa panggilannya ya? Sinatri Agung atau Minto Jati? Bingung manggilnya. Sena boleh Bapak. Oh, Sena. Sena, Pak. Dari mana asalnya, Sena? Saya dari Banyuwangi, Bapak. Oh, dekat ya. Tinggal nyebrang dari Ketapang, kemudian udah Gilimanuk kan. Sekarang di Banyuwangi. Oh, udah sekarang kayak. Oke, ada yang lagi? Silakan Nitya. Baik, Bapak izin bertanya. Apakah boleh saya menggunakan aplikasi dari selain Filmora ya, Pak? Boleh. Saya tadi sudah menyampaikan aplikasi, entah itu KineMaster. Maunya pakai aplikasi apa nih dia? InShot, Pak. Apa? Saya kurang InShot. InShot. Oh, InShot. InShot. Wow. Ya. Boleh? Free ya aplikasinya ya? Iya, Pak, free.
Itu bisa diakses. Kamu rencananya pakai apa? Handphone atau laptop? Saya coba dulu di laptop. Kalau misalnya saya berkendala, mungkin saya di handphone aja, Pak. Karena saya terlalu sering ngedit di handphone, jadinya lebih hafal yang di HP, Pak. Oke. Iya, kalau misalnya udah kebiasa sih nggak masalah itu ya. Mungkin lebih bagus itu. Nah, yang baru join, kami menyediakan file Filmora ini yang bisa kalian download termasuk dengan tracknya pada WA group itu udah ada. Jadi cek aja di deskripsinya. Nah, ada satu folder untuk keseluruhan dari template yang ini untuk opening, kemudian aplikasi Filmora, ketemu ya. Coba Bayu, saya share screen dulu Bayu ya, bentar ya. Oh boleh Pak, bentar. Pak izin bertanya lagi sekali Pak. Ya silakan. Boleh ya nanti misalnya ada contoh video yang udah diedit itu di share di grup supaya kita ada gambaran gitu. Ada di folder itu sudah ada. Sudah kan Bayu ya diupload ya tadi ya? Ya sudah. Nanti saya minta tolong dikirim linknya Pak ya supaya ya 11-12 dimiripin lah nanti. Oke. Makasih Pak. Iya. Iya. Ini. Jadi di grup itu saya kalian bisa lihat WA grupnya ya di deskripsi grup IKI IT itu. Di sana di bagian deskripsinya ketemu ya, ada upload video, ada update progress video, ketemu nggak? Sena ketemu ya? Sena, Nitya? Sudah Bapak. Sudah, oke. Itu yang lainnya mungkin? Mungkin yang pertanyaan yang tadi Sena sampaikan ke saya itu mungkin sudah paham mungkin Sena? Saya kebayang-bayang aja itu. Sudah Kak. Sudah. Terima kasih. Mungkin ya mungkin beberapa aja mungkin ya gitu ya. Jangan takut lah gitu, maksudnya hanya bajakan ini gitu. Kalian takut menggunakannya enggak gitu. Ya enggak nakut-nakutin gitu ya. Mumpung gratis gitu maksudnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau di deskripsinya nanti akan mengarah ke link drive ini. Silakan kalian akses menggunakan akun email @undiksanya ya. Kemudian bahan video yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu ada di sini ya, di bagian dosen Iki. Ya, jadi ini beberapa file PSD. Ya. Kemudian untuk video-videonya nanti dilihat di video hasil editing. Kemudian aplikasi Filmora-nya ada di sini. Kemudian materi tentang Filmora-nya saya ambil dari beberapa workshop ya, ini ada, silakan bisa diakses untuk proses editingnya gitu. Kalau ada hal yang kurang jelas, termasuk nanti hasil rekamannya ini mungkin akan saya share juga gitu ya, untuk saya lakukan proses editing dulu nanti. Itu ya Nitya ya, dan yang lainnya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, ada lagi silakan. Kalau ada hal yang kurang jelas. Izin bertanya Bapak dan Kak Rika. Untuk cara download aplikasinya itu bagaimana Pak? Maaf ini soalnya saya baru terkecimpung di laptop dan yang lainnya saya nggak ngerti Bapak. Maaf sekali Bapak. Oke. Nah boleh deh Bayu deh nyampein terkait Filmora-nya ini yuk. Baik, terima kasih sudah waktunya ya. Siapa tadi yang nanya? Putu Mahedi ya? Iya, Pak. Iya, Kak. Kak gitu ya, bukan. Ya, Bayu Kak. Share ya, Bayu. Bayu aja yang share ya. Oh, ya, boleh Pak. Nah, gini ya, sebelum saya sampaikan tentang aplikasinya itu, mungkin ada kesalahan di sana Pak. Saya sharingnya tadi agak korup kayak filenya. Saya bisa kirim ulang di sana. Ya, untuk masalah downloadnya ya, saya tunjukkan dulu ya. Sebentar. Di mana ya? Nah, Putu Mahedi biasanya pakai apa ya
untuk mendownload sesuatu itu? Pakai browser atau pakai Google Drive langsung aplikasinya? Saya belum pernah mendownload gini Kak. Soalnya baru saya punya laptop Kak. Oh gitu. Saya, Oh iya. ngedit aja saya masih di HP Kak. Oh ya bentar. Sebentar ya. Tapi kalau editing video dengan HP sering ya, Mahidi ya? Untuk Pernah itu di nggak? HP Pernah. sering. Ya pernah. Sering berarti. Tapi durasinya nggak sampai Ya, ini panjang. Soalnya Wow. kalau panjang gini kan nanti RAM-nya nggak gini. Betul. Ya, Banyak ngambil RAM. betul. Emang banyak ngambil RAM ya. Saya pakai Filmora juga gitu. Habis RAM-nya. Bahan blue screen lagi laptopnya. Kalau kalian ingin edit video gunakan HP ya paling durasinya paling banter ya paling panjang 30 menit itu udah lumayan berat. Ya, lebih daripada itu bisa hang HP-nya. Baiknya gunakan laptop sebenarnya memang baiknya. Tapi nah ini saya tanya kembali ke kalian itu nanti konfirmasinya gitu kira-kira bisa melakukan editing masing-masing video saat proses pembelajaran atau tidak itu. Nah, sehingga yang belum bisa kita akan bantu gitu di PTTIK. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan dari Putu Mahedi ya, ini untuk mendownloadnya itu klik aja dulu linknya ini kan, yang linknya di share ini di WA ya. Nanti akan masuk ke sini langsung, kemudian cari di bahan video ya. Nah, di sini yang dijelaskan oleh Pak Patri tadi, di sini ada aplikasi ya, ada materinya, ada ya anggaplah ini seperti tutorial ya. Kemudian di sini ada template-template ya. Nah, mendownloadnya itu ya di sini pada aplikasi ini klik kanan aja ya, klik kanan kemudian download. Itu ya. Simple sih. Nah, tetap download aja ya walaupun ini. Nanti ada aplikasi atau pakai downloader gitu ya. Nanti udah ada download dah. Itu aja sih untuk mendownloadnya. Tapi saya di sini pakai downloader ya. Ini pakai pakai free downloader namanya. Jadi dia mau import ke downloader dulu. Tapi simpelnya ini adalah klik kanan dulu di sini, kemudian klik download gitu. Udah langsung ke download dah dia. Nah, nanti pas buka aplikasinya ya seperti ini ya, saya tunjukkan. Nih. Sini saya bawa beberapa ya. Sini aplikasinya ini ya. Ketika dia buka itu ada passwordnya. Nah, passwordnya ini adalah saya sudah sisipkan di sini. Itu passwordnya adalah www.yasir252 ya. Di situ tempat download aplikasi ya sebenarnya. Nah, Yasir252 kalian buka, kalian import passwordnya ya www.yasir252.com. Oke, udah aplikasinya terbuka. Kemudian kalian bisa start dulu ya, kalian pilih tempatnya di mana ya, boleh saja. Dan saya simpan di D dulu. Nanti pas ekstraksi ini ya, proses ekstraksinya ini, kalian matikan dulu antivirusnya agar file yang saya bicarakan tadi ya seperti crack-nya ini ya, itu agar nggak hilang karena itu dianggap virus oleh antivirusnya. Ya, itu mengerikannya begini ya. Jadi ekstrak dulu ya. Di D aja. Oke, sudah diekstrak ya, pakai aplikasi WinRAR ya, Pak. Tahu ya, WinRAR ya, udah banyak sih pakai ini. Pakai kompresi ya biar ngecilin ukuran. Kemudian saya cari ke local disk D. Nah, oke. Sini saya ketemu ya. Ketemu. Nah, ini tinggal install aja. Ini crack-nya ya. Nanti baca baca panduannya ya, panduan kecil ya. Jadi copy and replace crack files to installation folder. Jadi copy semua file ini ke folder instalasi. Folder instalasinya di mana? Di sini ya. Kalau nggak salah. Mana ya itu? Pas ya. Wondershare. Oke. Wondershare, klik kanan. Open file location. Ya. Oke, ketemu. Ya, di sini. Jadi
gini apa namanya, di crack-nya ini kecilin dulu Windows-nya ya, kemudian copy semua ini ke folder instalasinya. Itu cara jika mau pakai crack-nya ya, copy sini, paste. Karena saya sudah sudah paste paste atau paste ya, apalah, paste ya sini, karena saya sudah paste ya, ini ya filenya ya, ini filenya, tapi jadinya saya sudah mendapatkan versi versi full versinya ya. Your license has been activated successful. Oke. Nah, untungnya ini sudah ready, bisa kalian tonton berulang-ulang ya. Itu ya. Jadi, nah ini dah. Jadi matikan dulu koneksi internetnya ya. Kalian pakai host patcher ini ya. Host patcher ini untuk mendownload elemen-elemen di sini ya. File-file yang di sini. Yang tadi saya bicarakan dan juga ditanyakan sama Sina Triagung ya, Sena ya. Itu agar kalian terhindar dari lacakan atau apa ya, mungkin lacakan kayaknya. Karena ada file-file tertentu yang tersimpan dalam aplikasi Wondershare ini, Wondershare Filmora ini. Mungkin ada ya aplikasi tersimpan. Kalian bisa dilacak atau gimana, saya nggak tahu dah. Tapi itu jelas melanggar hukum ya. Tapi kalau misalnya nggak ada halangan, ya nggak apa-apa sih. Nah ini melanggar hukum ya, sifatnya internasional. Gitu ya. Mungkin Putu Mahedi ada yang kurang jelas mungkin. Cara downloadnya itu gampang sekali ya. Kalian akses akses linknya itu, kemudian cari bahan video ya, yang seperti dikatakan oleh Pak Patus itu. Kemudian di sini klik kanan langsung ya. Jika menggunakan laptop ya, klik kanan langsung. Nah, langsung download. Udah. Langsung terdownload ya. Dan saya memakai downloader namanya ini. Ya, sudah terdownload. Tapi masih proses ya. Karena filenya gede. Untuk pendownloadan ini, untuk aplikasinya ini ya, saya kayaknya ada masalah di sini, saya tadi tidak bisa buka. Mungkin ada masalah, nanti saya share ulang, nanti saya kabari jika sudah saya share. Ya. Mungkin seperti itu. Untuk waktunya saya serahkan lagi ke Pak Pate. Mungkin ada yang tanyakan lagi Putu Mahedi. Kayaknya sudah jelas Kak, tapi nanti kalau ada kendala saya bisa hubungi Kak An ya. Ya, silakan sampaikan. Nggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Silakan, ada lagi yang lainnya. Nah, nanti di file ini coba ke video hasil editing Iki itu, Bayu, ke foldernya itu dulu, Bayu. Back lagi. Oke. Ini ya. Nah. Oke. Jadi di folder ini nanti kalau kalian sanggup untuk melakukan proses editing ya, silakan nanti bisa kabari ke kami dan bisa membantu proses uploadnya di sini. Nanti kami akan membantu untuk upload di YouTube dulu. Nah, saya tanya dulu yang hadir hari ini. Kalau Sena bisa editing ya dari sekian mata kuliah itu, Sena? Bisa, Bapak. Bisa. Nanti gini, saya nggak tahu. Sena ini prodi apa tadi? Saya lupa tadi. Prodi? Ilmu hukum. Ilmu hukum ada berapa? Lumayan ini ada mata. Satu, ada Pancasila, kemudian ada Indonesian Language, THK, Introduction to Law, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mata kuliah ya yang internasional ya, benar ya? Iya, Pak. Nah, itu. Nanti gini aja, ini kan kalian masing-masing koti nih. Libatkan saja teman-teman di kelas itu yang bisa editing video, saling bantu deh. Sehingga proses pengerjaan video ini bisa cepat gitu. Kalau di kami, ini kami kekurangan tenaga sebenarnya. Jadi agar bisa agak kewalahan sih. Ya, agar bisa prosesnya itu cepat. Nah, kalau bisa di kelasnya Sena misalnya, kemudian di kelasnya Danu atau Nitya, Putu Mahedi itu diajak aja berapa teman-temannya untuk membantu proses editing gitu. Nah, sehingga proses uploadnya nanti kami sudah sediakan folder drive ya, kalian tinggal upload ini, cuma tinggal mengabari kami saja gitu nanti dalam prosesnya. Nah, ini bisa kalian mulai minggu depan gitu dalam prosesnya. Nah, itu ya Sena ya.
Nanti coba diskusikan dulu deh dengan teman-teman. Nanti ditanyakan saja pada teman-teman siapa yang punya laptop ya, yang kapasitasnya gede ya, yang khusus untuk editing misalnya. Boleh-boleh saja gitu. Kalau bisa dia misalnya tertarik untuk mengedit, ya silakan kasih ke dia gitu. Saling bantulah. Dalam satu kelasnya itu mungkin ada yang bisa editing gitu. Silakan ditanya nanti. Siap. Kemudian, oke, makasih Sana. Kemudian Kade Agung, siapa ini ya? Kade Agung, Karena gitu ya, benar ya? Halo. Iya, Pak. Iya. Prodi apa, Kak Agung? Kade Agung? Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Oh, Ilkom, oke. Kalau Ilkom, saya rasa nggak masalah ya. Wah, Ilkom. Nggak masalah. Ya, oke deh. Karena lumayan juga ini Ilkom, ada beberapa, apa namanya, 1, 2, 3, 4, Ilkom 5, lumayan sih. 8. Ada 8 ada 8 mata kuliah ya, benar ya? Iya, Pak. Iya. Nanti dikabari kami ya. Selain untuk proses editing, saya rasa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan tidak sulit gitu ya, Kade Agung ya. Mungkin untuk kesulitan lebih ke renderingnya aja mungkin nanti, Pak. Ya, oke. Itu Filmora aja deh pakai biar lebih cepat. Kalau pakai Adobe agak lama dia. Kalau Adobe itu resource-nya gede, Pak. Resource-nya itu juga ya, gede. itu dia masalahnya. Saya kira pernah gunakan Filmora, Gung? Kade Agung? Untuk dulu sendiri pernah mencoba, Pak, tapi karena udah sering kepake Premiere, jadi keterusan pakai Premiere sampai sekarang. Okay. Boleh sih kalau misalnya bisa Premiere itu bagus sih sebenarnya. Cuma renderingnya agak lama, tapi nanti edit aja dari sekian 2 jam, 3 jam pembelajaran, aku bisa kurangi menjadi sekitar jaman bisa itu dengan mengkat beberapa apa namanya, kalau kegiatannya terlalu lama diem ya udah cut aja deh. Yang paling penting kan intinya, kemudian proses evaluasinya seperti itu ya, Gung ya. Baik, Pak. Kemudian siapa lagi ya? Danu Dwiyatnyana. Ada Danu. Ya, Mas. Kemudian saya lanjut. Nitya, gimana Nitya ya? Bisa bantu editing? Bisa Pak, nanti coba saya juga tanya sama teman-teman kelas supaya kita bisa bagi tugas, mungkin matkul A si A, matkul B si B gitu. Prodi apa nih ya? Pendidikan bahasa Inggris, Pak. Oh ya. Bahasa Inggris ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ada 7. Ya, benar ya? Ada 7. Iya, Pak. Sorry. Sebentar. Ada agama juga ya? Masuk ya. Ini ada agama Konghucu, Hindu, Islam, sehingga banyak jadinya ini, lebih kayaknya ya, termasuk semester posisi ya deh. Tadi coba nanti disampaikan dengan teman-temannya, mungkin bisa di-share nanti berapa folder yang saya sampaikan tadi ya Nitya ya, termasuk aplikasinya. Halo. Baik Pak. Iya. Terima kasih. Kemudian Putu Mahedi, gimana Putu Mahedi ya? Halo. Iya Bapak. Nah, halo. Kira-kira bisa bantu melakukan proses editing? Nanti saya coba dulu Bapak. Kalau memang saya tidak bisa, nanti coba saya hubungi teman kelas dulu. Ya, oke. Kalau misalnya perlu apa namanya ya? Diskusi misalnya, silakan bisa melalui chat grup yang ada atau bisa menghubungi kami itu ya, Mahedi ya. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Oke, dari saya itu, nah ini mudah-mudahan ada lagi yang ditanyakan ya, silakan. Cukup kira-kira? Mungkin proses editingnya ada ditanyakan. Ya, saya lupa nanya nih, Pak Agus, ada yang mau disampaikan, Pak Agus?
Tampaknya sinyal juga kayaknya ya. Oke. Ini saya belum mendengar konfirmasi dari Made Danu ya. Kira-kira bisa apa enggak editing? Halo Made Danu. Iya Bapak. Bisa kira-kira proses editing ini? Bisa Bapak. Bisa ya, oke. Prodi apa Danu ya? Prodi S1 Matematika Bapak. Oke. Oh iya ya. Ini matematika lumayan banyak ya? Iya, ada mata 5. kuliah. Ada 5 ya? Ada 5 mata kuliah. Termasuk agama itu ya? Oh, kalau sama agama 8 jadinya Bapak. 8 jadinya ya? Iya. Pernah gunakan Filmora dan sebelumnya? Kalau untuk Filmora sih belum Bapak, tapi aplikasi yang lainnya sih sudah pernah. Apa itu? Di laptop ya? Iya, di laptop. Pakai Vegas. Oh ya, boleh. Sony Vegas. Bisa. Silakan. Iya Bapak. Ada yang Vegas lama. versi berapa? Versi 13 Bapak. Wih, Pak. Boleh. Lumayan tuh. Tapi tidak lama rendering ya, Danu ya? Lumayan lama Bapak. Kalau mau cepat, sebenarnya ini yang bagus Filmora gitu, jadi lebih efisien ya. Silakan kalau mau pakai ini boleh. Iya Bapak, saya coba pakai Filmora. Yang tadi pakai Premiere siapa itu? Tadi Agung. Oh, Agung. Kemudian Danu pakai Vegas ya. Seharusnya ini Filmora ini gampang kali gitu. Simple banget itu. Filmoranya ini cuma segini aja gitu. Udah simple sekali, udah editingnya udah bagus hasilnya gitu. Kemudian renderingnya udah lumayan lah gitu. Jadi mempermudah lah jadinya. Oh ya, lupa saya. Tadi setting ukuran file ketika ekspor ini tadi Pak Agus nyampein. Sudah disampaikan ya Bayu ya? Setting ukuran file ketika ekspornya. Ekspor belum Pak. Belum. Oke deh. Mungkin nanti ekspornya sampai saja sekarang Bayu, biar nggak lupa. Oke, baik. Nah, untuk ekspornya ini ya, yang lupa saya jelaskan tadi. Nanti ekspornya pada saat setelah selesai editingnya ini nanti ekspornya itu ekspor aja ke gini ya. Jika pakai Filmora ya, ekspor to device ya. Ini dipakai. Kalau YouTube ini udah langsung ke gini dia. Oke, pakai export to device, kemudian tunggu dulu ya. Nah, ini. Jadi, pada bagian ini ya. Ini sudah gini ya. Oke. Nah, untuk bagian ini kalian pilih lokal dulu. Kalau misalnya di Filmora ya, kalian pilih lokal, kemudian kalian pilih MP4 ya. Ini udah wajar ya, udah format wajar di video. Kalian bisa langsung ganti namanya ya. Jadi nama videonya apa ya, kemudian simpan di mana ya, terserah kalian ya, terserah kalian di mana, mungkin di drive D, kemudian di DC ya, di sini boleh saja, di video boleh juga. Asal mencukupi ya. Jadi di sini kelihatan itu ukurannya 1 GB ya. Jadi 1559 MB ya, sekitar 1,5 GB ya habisnya. Kemudian ada frame rate 25 fps ya. Resolusi yang digunakan adalah 1920. Ya, jadi 1920 ini udah resolusi yang jelas banget ya. Udah jelas banget gitu. Jadi kalau upload di YouTube gitu. Oh ya. Settingnya kalau 720p bisa Bayu, Pak. Klik deh. Ada 720p-nya. 720p gini Pak. Kalau misalnya takutnya itu kayak video rektornya itu Pak. Buram ya? Buram banget ya? Agak pixelate sih Pak. Tapi ya. kalau misalnya di resolution itu berapa aja ada Bayu? Coba klik Bayu. Ada sih 720 56. Jangan deh. Ada juga resolusi. Pakai yang 1280. Coba 1280 berapa jadinya itu? Resolution. Kalau 180 boleh sih Pak. Coba deh ya. 25 frame per second. Coba klik OK. Nah, nanti kualitasnya juga pilih gini ya Pak. Boleh. Tapi saya pilih. Saya pakai standar ya. Ya good aja cukup ya.
Udah aja cukup. Nanti kalau misalnya gini, biar caranya nggak habisin banyak space ya, space ukuran itu. Ini aja bisa, tapi ini sih nggak perlu sih FPS-nya ini. Biarin aja setting normal. Resolusi, ya resolusinya yang normal itu 1280 ya kali 720. Ini Itu resolusi aja untuk di YouTube 1080 ya kayaknya. Cukup dah itu 128. Ya boleh sih Pak. Tapi saya seringnya pakai 19 ya. Sama aja sih Pak. Ya filenya biar nggak berat sekali. Itu jadi berapa jadi ya? Tetap ya saya masih ya. Masih Pak, masih ya. Ya. Yang ngaruh itu sebenarnya yang FPS-nya ini Pak sebenarnya. Sama panjang videonya itu yang paling ngaruh. Panjang videonya nanti dipersingkat aja nanti. Kalau resolusi sedikit ngaruhnya dia Pak. Ya sedikit kali sekian MB lagi. Iya sih. Ya boleh saja minimal lah minimal 12 berapa itu 1280 lah minimal lah. Ya minimal. Setelah itu ekspor selesai kan? Ekspor selesai. Udah jadi videonya. Dan cari aja di yang di mana disimpan dari videonya itu, cari aja di sana. Udah ketemu video. Ada pertanyaan nih Tia, silakan. Sebelumnya maaf tadi saya di awal kurang menyimak Pak. Ketika kita sudah selesai mengedit video dan sudah tersimpan di perangkat kita, nanti kita kirim ke bagian IT dari Unixa itu dalam bentuk apa ya Pak? Google Drive atau apa gitu? Sudah, itu yang saya sharing di grup WA Nitya. Jadi di folder drive-nya itu Nitya. Ada namanya, saya kasih nama folder upload video itu namanya. Oh, berarti kita upload videonya itu ke drive dulu, ke drive yang Bapak kirimkan ya? Ya, nanti dari kami yang akan upload ke YouTube. Jadi kami ada tempat untuk upload itu. Baik, sekali lagi, apakah nanti kalau misalnya udah selesai saya ngupload itu videonya di link drive, apa sudah boleh dihapus filenya? Ya boleh saja sih. Maksud kamu biar nggak terlalu penuh ya gininya ya? Iya. Kalau saran sih mungkin setelah seminggu atau 2 minggu aja sih Pak. Nah, setelah 1 minggu ya Nitya ya. Baik. Biar kami up dulu deh di YouTube gitu. Setelah aman, nah boleh deh kamu. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Nitya. Ada lagi? Silakan. Saya rasa cukup deh ya. Cukup ya, kira-kira semuanya ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan ini proses editing, uploading, ya bisa kalian tanyakan di grup nanti. Oke, apa lagi? Ada lagi Bayu yang perlu disampaikan? Cukup kira-kira ya. Halo Bayu, ada lagi? Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Mungkin ada lagi yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Nggak ada ya, Oke, clear ya. Untuk saya sampaikan sih segitu Pak. Ya jadi untuk editingnya ini sangat simpel sekali, nggak usah yang gini ya, yang kayak seperti video vlogger gitu ya. Jadi biasa aja karena ini sifatnya normal, terus dia kuliahnya sifatnya internasional gitu ya, pakai bahasa Inggris semua. Tadi kuliahnya saya lihat, ya itu bagus sih. Jadi editingnya simpel aja, yang penting rapi gitu ya, rapi, kelihatan di internasional tuh rapi gitu aja. Itu aja sih yang saya sampaikan, simpel ya. Oke, terima kasih Bayu. Baik Pak. Oke, kita akhiri kegiatan pelatihan terkait proses editing video ini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi kalian nanti dalam proses editing. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ya di grup maupun ke kami ya, bisa kalian hubungi kami. Nanti jika ada masalah ya, saya lupa sampaikan, nanti jika ada masalah silakan hubungi saya saja ya, secara pribadi boleh ya, atau mungkin di grup. Kayaknya di grup terlalu mengganggu ya, mungkin pribadi saja deh kalau misalnya ada masalah ya. Silakan. Gak apa-apa.
Ya, itu Iya. aja Pak. Makasih Pak. Terima kasih Bayu. Saya iri ya kegiatan hari ini. Selamat sore ya. Selamat beristirahat dan ya semoga kita sehat selalu ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Saya end ya kegiatan ini ya. Terima kasih. Sukses semua Pak.